Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Parera dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Pancasila. Materi yang akan saya sampaikan di video kali ini ada dua materi, yaitu tantangan dan masa depan ideologi Pancasila di era revolusi industri 4 dan materi tentang hambatan dan tantangan partai politik persiapan menuju pemilihan umum 2024. Baiklah, materi yang pertama saya akan membahas tentang tantangan dan masa depan ideologi Pancasila di era revolusi industri 4. Revolusi industri 4 memiliki implikasi yang positif bagi tata dunia modern. Namun perlu diketahui, revolusi industri 4 juga memiliki implikasi negatif untuk masa depan ideologi, sistem sosial, agama, dan manusia. Secara meyakinkan, sains dan high teknologi memberikan alternatif bagi terciptanya tatanan dunia baru. Dunia yang terbebas dari ideologi, sistem sosial, agama, dan manusia mainstream. Sains dan high teknologi menawarkan hal yang benar-benar baru, yakni keabadian dan manusia super, guna menggantikan dimensi mainstream tersebut serta untuk mengelola suatu negara atau dunia dengan berbasiskan data. Lantas, apakah kesaktian Pancasila mampu mengimbangi kesaktian revolusi industri 4, atau justru Pancasila tereliminir dan tergerus seperti ideologi, sistem sosial, agama, dan manusia mainstream itu? Pancasila sebagai ideologi. Posisi ideologi dalam pemerintahan menjadi fundamental bagi setiap bangsa. Ideologi merupakan perangkat ide koheren yang menyediakan basis bagi tindakan politik terorganisasi, baik untuk mempertahankan atau sebaliknya memodifikasi maupun digunakan untuk mengganti sistem kekuasaan. Kegagalan dalam mengaktualisasikan ideologi dapat mengakibatkan munculnya ideologi tandingan. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah sering dibenturkan atau bahkan mendapatkan ancaman dari paham-paham ideologi tersebut. Namun posisi dan nilai pada setiap sila sudah dengan tegas diakui serta disepakati secara kolektif oleh para founding father dan segenap elemen bangsa, yakni bersifat tetap dan final. Istilah Industri 4 lahir dari ide revolusi industri keempat. European Parliamentary Research Service menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi 4 kali. Revolusi industri yang pertama terjadi di Inggris pada tahun 1784, di mana penemuan mesin uap dan mekanisasi mulai menggantikan pekerjaan manusia. Revolusi industri yang kedua terjadi pada sekitar abad ke-19, di mana mesin-mesin produksi yang ditenagai oleh listrik digunakan untuk kegiatan produksi secara massal. Revolusi industri yang ketiga terjadi mulai tahun 1970 saat penggunaan teknologi komputer untuk otomasi manufaktur. Saat ini perkembangan pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Gagasan inilah yang diprediksi akan menjadi revolusi industri yang berikutnya. Industri 4 merupakan fenomena yang unik jika dibandingkan dengan 3 revolusi industri yang mendahulunya. Industri keempat diumumkan secara a priori karena peristiwa nyatanya belum terjadi dan masih dalam bentuk gagasan. Era revolusi industri 4 ini diwarnai oleh kecerdasan buatan, advanced robotik, Internet of Things, rekayasa genetika, teknologi nano, serta mobil otomatis dan inovasi lainnya. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik.
Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global. Meskipun revolusi industri 4 belum sebagian besar terjadi dan masih menghadirkan prognosis masa depan, revolusi industri 4 memiliki potensi untuk memberdayakan individu dan masyarakat karena ia dapat menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, pemerintahan maupun pengembangan pribadi. Tetapi ia juga bisa menyebabkan pengkerdilan dan marginalisasi beberapa kelompok, memperburuk ketimpangan sosial, menciptakan resiko keruh, serta dapat merusak hubungan antar manusia, bahkan mendisrupsi ideologi suatu bangsa. Karena itu, pemerintah perlu menyusun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4, antara lain mengidentifikasi area strategis dalam rangka meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas output. Menganalisa dampak pemanfaatan teknologi dalam jangka panjang, terutama terhadap serapan tenaga kerja dan lingkungan hidup. Mempersiapkan infrastruktur serta program pelatihan dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi. Hambatan dan tantangan partai politik, persiapan menuju pemilihan umum 2024. Dinamika kepartaian di Indonesia sejak reformasi semakin berjalan dinamis. Dari segi kuantitas, jumlah partai politik sejak pemilu pertama tahun 1999 hingga pemilu terakhir tahun 2019 lalu memang menurun. Namun, segi kualitas partai politik mulai mampu merebut simpati masyarakat serta menjalankan peran sebagai kanalisator demokrasi yang optimal. Partai politik bukan lagi kendaraan penguasa saja seperti di era Orde Baru, namun dapat mengantarkan siapa saja dari latar belakang apapun untuk menduduki sektor-sektor publik, baik pusat maupun daerah. Partai politik memang sangat erat hubungannya dengan kehidupan demokrasi. Bahkan salah satu syarat demokrasi adalah kehadiran partai politik sebagai salah satu instrumen kuncinya. Demokrasi dibangun dimanapun, kita harus tetap mengakui bahwa partai politik merupakan institusi kunci bagi pengembangan demokrasi. Partai politik tetap akan menjadi kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan. Intinya, partai politik masih tetap akan memerankan peran penting dalam proses sebuah negara, dalam mengembangkan sistem demokrasi yang dianutnya untuk kesejahteraan rakyat. Kata partai sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu partir, yang berarti membagi. Pada mulanya, banyak tokoh besar yang memiliki pandangan yang negatif tentang partai. Sebut saja Robespierre yang menganggap partai hanya digunakan untuk kepentingan pemimpin. George Washington bahkan lebih keras lagi bahwa partai itu hanya membawa bibit permusuhan. Dari sini ada kesimpulan bahwa masyarakat tanpa partai politik akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah daripada masyarakat berpartai. Akan tetapi, di masa modern ini, pandangan tentang partai politik ini mulai dipandang baik dan positif. Richard M. Merleman dalam buku Party, Politics and Prices Group a Comparative karya Maurice de Duverger menganggap bahwa partai politik adalah alat yang paling ampuh yang pernah didesain manusia untuk meraih tujuan politik mereka. Thomas Mayer bahkan lebih tegas dalam mengakui keberadaan partai politik. Ada dua alasan mengapa Mayer sangat mendukung partai politik. Yang pertama, hanya partai politik yang dapat menjalankan tugas untuk menciptakan program melalui kompromi yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Kedua, partai politik juga mempunyai tugas untuk melakukan perundingan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan tindakan. Pada zaman Orde Baru, sistem demokrasi dan politik sangat tersentralisasi. Penelitian Ambardi mengungkapkan bahwa rakyat dibatasi kegiatan politiknya, bahkan dilarang karena yang diizinkan bermain hanyalah elit semata. Zaman Orde Baru lebih menekankan pada mekanisme rest and order dalam menyelesaikan problematika sosial, dan juga rakyat diarahkan untuk meningkatkan perekonomian yang praktis dan pragmatis untuk memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan. Kemudian, ketika era reformasi, fungsi politik masyarakat pun berubah dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang partai politik yang berimplikasi lahirnya sistem multipartai.
Sebanyak 48 partai peserta pemilu ikut meramaikan pesta demokrasi terbesar tersebut. Banyaknya partai yang ikut sebenarnya menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Partai yang dibentuk hanya sebagai sarana mendapatkan kekuasaan, sehingga praktek yang seperti ini tidak ubahnya pengulangan sistem Orde Baru hanya saja didukung oleh sistem hukum. Dari fenomena ini terlihat bahwa partai politik di Indonesia mulai menerapkan sistem yang disebut politik kartel. Lemahnya ideologi partai politik. Salah satu hal penting dalam ilmu politik adalah ideologi. Begitu pula bagi partai politik. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti ide dan logos yang berarti ilmu. Ideologi sangat penting karena mereka adalah pembeda antara partai yang satu dengan yang lainnya. Ideologi politik pada dasarnya adalah himpunan nilai, ide, norma, dan keyakinan yang menjadi dasar untuk menentukan perilaku politik seseorang. Menurut Steiger yang dikutip dari Firmansyah, ideologi adalah sebaran ide, kepercayaan yang membentuk sistem nilai dan norma, serta sistem peraturan ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu. Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta, serta kehidupan, dan mampu diyakini dapat menyelesaikan problematika kehidupan. Ideologi dalam praksis ilmu sosial dibagi menjadi dua, secara fungsional dan struktural. Fungsionalnya adalah bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang dianggap paling baik tentang kehidupan masyarakat dan bernegara, sedangkan secara struktural merupakan sistem pembenaran. Lemahnya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai. Maraknya fenomena naturalisasi atau sistem pindah kader dari satu partai ke partai yang lainnya. Bukti ini menunjukkan bahwa pola kaderisasi yang dilakukan partai politik lemah dan memprihatinkan. Selain itu, ada hubungan antara lunturnya ideologi dengan pola rekrutmen partai. Mudahnya setiap kader untuk pindah dan juga tingkat penerimaan partai yang terbuka menyuratkan akan kegagalan partai dalam penanaman ideologi terhadap kadernya, dan juga ada disfungsi antara pola kaderisasi dan sistem rekrutmen partai. Kondisi ini juga mendorong partai untuk mencari kader yang memiliki finansial yang mapan. Alhasil, partai bukannya melakukan kaderisasi kader-kader yang handal, namun berubah menjadi agen penyedia tiket posisi-posisi publik. Rekrutmen politik saat ini belum berjalan terbuka, transparan, dan demokratis, karena dapat diamati dari pemilihan kader yang tidak aktif. Kaderisasi yang berjalan pun tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pembinaan kader hanya dilakukan menjelang pemilu. Itu pun kader dibina tidak dijamin bisa mendapatkan nomor urut kecil di. Kader yang telah lama berkiprah di partai bisa saja tiba-tiba disalib oleh kader partai lain yang baru bergabung karena alasan tertentu. Dalam waktu singkat, para kutu loncat ini dapat menjadi elit partai karena memiliki modal politik yang lebih besar daripada kader binaan partai. Fenomena Harun Masiku adalah hal yang biasa terjadi di dalam dunia partai politik kita, di mana seorang yang memiliki isi tas atau popularitas tinggi seperti artis dapat menduduki posisi penting di partai tanpa melalui proses kaderisasi yang optimal. Setelah itu, kesempatan mereka menduduki jabatan publik pun didahulukan daripada kader binaan yang sudah lama meniti karir dari bawah. Sistem yang seperti ini membuat penilaian negatif masyarakat terhadap partai politik menjadi meningkat. Partai politik tidak lagi mengutamakan kader yang telah melalui perjuangan yang keras, melainkan dengan cara yang instan dengan merekrut kader telah terbentuk. Selain itu, menurut penulis, mudahnya para kader untuk loncat ke partai lain termasuk kader senior, menunjukkan bahwa orientasi para politisi ini hanya untuk mengejar ambisi pribadi semata. Sekian penyampaian materi dari tugas saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.